Tak berlebihan jika ada istilah sungai merupakan salah satu sumber kehidupan. Sungai mempunyai andil besar dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya ya sungai di kampung halaman Ulun Nina. Sungai Martapura. Setiap pagi sungai tak pernah sepi. Rami banar. Makan dulu sarapan. Sudah sejak lama Sungai Martapura ini jadi salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Kalimantan Selatan. Orang-orang biasa menyebutnya dengan Pasar Terapung Lok Baintan. Termasuk ulun ini juana. Kalau hendak belanja, ya harus naik perahu jua. Oh iya, kenalin dulu nah. Nama ulun Muhammad Ihsan Dean Angga. Ulun asli orang Banjar. Tidak ada aturan khusus naik perahu di sini. Semuanya ya sudah pada paham. Yang penting jukung bermesin harus mengurangi kecepatan saat berpapasan dengan perahu kecil. Ini demi keselamatan bersama, Pang. Banyak orang bilang kurang lengkap kalau ke Kalimantan Selatan tidak singgah ke Pasar Apung. Soalnya, Pasar Apung ini sudah jadi objek wisata unggulan di kampung halaman ulun. Kalau mau ke sini, datangnya harus pagi-pagi sekali. Jangan sampai kesiangan. Karena Pasar Apung Lok Baintan buka mulai jam 6 sampai jam 10 aja. Amun lewat dari itu, pasar bubar. Mengingat jika hari semakin siang, arus sungai pun akan semakin deras. Salah satu buah-buahan khas yang banyak dijual di sini adalah buah kecapi. Pian sudah pernah mencicipi? Kecapi banyak tumbuh di kampung halaman ulun nih. Buah ini hampir sama dengan buah manggis. Boleh lah lo merasainnya? Boleh. Berapa kilo belinya? Berbentuk bulat dan berbiji besar. Manis-manis masam. Selain rasanya yang manis, ada yang bilang kecapi bisa mencegah penyakit kanker dan jantung. Oh lah buruk lah kita ayam limau. Ayam kepala. Limau kena 15 biji. Mau ya kalau? Nah. Meski zaman semakin maju, di Pasar Apung masih berlaku barter atau tukar-menukar barang tanpa perantaraan uang. Selain Pasar Apung Lok Baintan, di kampung halaman ulun nih, juga ada Pasar Apung Muara Kuin yang berlokasi di Sungai Barito. Namun Pasar Apung Muara Kuin hanya menjual sayuran dan buah-buahan aja.
Jika dibandingkan dengan pasar apung Lok Baintan, pasar ini relatif sepi. Banyaknya pabrik kayu yang membuang limbah di tepi sungai, membuat sungai jadi tercemar, dan pengunjung enggan datang. Baik pasar apung Lok Baintan maupun Muara Kuin, keduanya memang sudah tak seramai dulu. Menjamurnya pasar modern di darat sedikit banyak menyaingi pasar tradisional di sungai. Kalau datang ke Kampung Ulun, jalan-jalan di pasar apung memang sudah jadi keharusan. Tapi kelezatan soto Banjar jangan sampai dilewatkan, Pangnah. Soto ini isinya irisan daging ayam dengan tambahan sayuran, bihun, kentang, dan telur rebus. Cita rasa dan aroma soto Banjar yang harum ada pada kuah yang terbuat dari bumbu kaya rempah-rempah. Soto Banjar bisa disajikan dengan nasi atau ketupat. Tapi bagi ulun, dua-duanya tetap terasa nikmat, Pang. Nyaman banar lah. Kebanggaan ulun pada kampung halaman bukan karena adanya pasar apung dan soto Banjar aja. Tapi juga, Pang, karena ada musik panting ini. Panting merupakan alat musik petik mirip gitar gambus. Musik panting biasa dipentaskan untuk mengiringi lagu dan tarian tradisional khas suku Banjar. Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kampung halaman ulun ini berada di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura. Makanya nggak heran jika Banjarmasin dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Dari dulu sampai sekarang, sungai telah jadi pusat kegiatan warga, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Kalau hendak ke sini, dari Jakarta, pian bisa naik pesawat tujuan Banjarmasin. Waktu tempuhnya sekitar 2 jam aja. Dekat, Pang. Sebagian besar warga Banjarmasin merupakan suku Banjar. Suku Banjar diyakini berasal dari pembauran warga dari 4 daerah aliran sungai atau DAS yang ada di Kalimantan Selatan, yakni Das Bahan, Barito, Martapura, dan Tabanio.
Kami orang Banjar banyak mendiami daerah sepanjang aliran sungai. Hal ini membuat struktur rumah yang kami tinggali terapung di atas air. Kami menyebutnya rumah lanting. Semua material yang biasa digunakan untuk membangun rumah adalah kayu ulin. Kayu ini dipilih karena keunggulannya. Jika terendam air, kayu justru akan makin kuat, awet, dan tahan lama. Tinggal di pinggiran sungai dengan kondisi cuaca yang panas setiap harinya, tentu akan membuat kulit gelap dan rusak. Jika terus-terusan terpapar sinar matahari, Pang. Makanya, ibu-ibu di kampung ulun punya ramuan khusus untuk mencegahnya. Pupur dingin atau biasa disebut juga pupur bangkal, bedak tradisional khas suku Banjar ini rahasia kecantikan para perempuan sini, Pang. Membuat pupur dingin sebenarnya mudah aja. Bahannya pun terbilang sederhana. Cukup siapkan beras yang sudah ditumbuk halus, lalu dicampur dengan air. Agar aromanya wangi, pupur biasa dicampur dengan irisan daun pandan, lalu dibentuk bulat-bulat dan dijemur sampai kering. Cara memakai pupur ini sama dengan memakai masker. Rasanya dingin, Pang, meski pian berada di tengah terik matahari. Gak heran, banyak orang tua dulu hingga anak-anak muda sekarang masih melestarikannya. Pupur dingin ini juga dipercaya dapat menghaluskan, mengencangkan, dan memutihkan kulit. Bagi kami suku Banjar, sungai juga berperan besar dalam urusan pengobatan. Sebagian warga di kampung ulun masih ada yang percaya jika ada anak nang sakit, sudah bawa obat ke dokter, namun tak kunjung sembuh, maka para orang tua harus mengadakan ritual khusus dengan melarung beragam sesaji ke sungai. Sejumlah sesaji yang terdiri dari beras, telur, buah-buahan, dan aneka kue berbentuk satwa yang hidup di sungai harus disiapkan terlebih dahulu. Sebelum prosesi larung digelar, keluarga dari anak yang sakit juga harus menggelar selamatan terlebih dulu di rumah. Tujuannya memohon kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan dijauhkan dari segala macam jenis penyakit. Setelah itu, baru larung sesaji digelar. Ritual larung sesaji ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang kami. Tradisi ini masih terus dilestarikan setiap tahun. Kami menggelar larung sesaji ini selain untuk pengobatan, juga untuk pembersihan sungai.
Ketergantungan terhadap sungai yang begitu tinggi di kampung halaman Ulun ini belum selaras dengan kepedulian warganya akan kebersihan sungai. Ini terlihat dari masih ditemuinya beragam sampah di sungai. Melihat fakta ini, Ulun tidak mau tinggal diam. Setiap 1 bulan sekali, Ulun dan kawan-kawan pecinta lingkungan rutin lakukan pembersihan sungai. Ulun meyakini jika sungai lestari, maka akan terus dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Karena jika amun sungai bersih, sungai juga dapat dinikmati dari berbagai sisi. Misalnya jadi lokasi olahraga ski air ini. Hayo Pang, pian ikut Ulun mencoba ski air ini. Ada beberapa teknik yang biasa dipakai dalam ski air. Teknik jumping seperti ini boleh dibilang yang tersulit. Karena selain harus bergeser-geser arah, pemainnya juga harus meloncat dan menjaga keseimbangan. Teknik lainnya adalah slalom seperti ini. Slalom mengharuskan pemainnya bergerak zigzag, namun tetap harus menjaga keseimbangan. Sebagai pemula, Ulun mencoba teknik-teknik dasar saja. Buat pertama kali sih memang akan terasa susah, khususnya dalam hal menjaga keseimbangan. Tapi Ulun jamin, ski air ini memang seru, menantang adrenalin. Aktivitas ski air ini merupakan salah satu bentuk lain dari pemanfaatan sungai di Banjarmasin dan menjadi daya tarik pariwisata baru di Kalimantan Selatan. Nah, kalau pian tidak sempat berkunjung ke Pasar Apung Lok Baintan dan Muara Kuin, sempatkanlah datang ke Pasar Apung Siring. Karena lokasi Pasar Apung Siring ini berada persis di tengah kota Banjarmasin. Pian juga tidak perlu menyewa perahu untuk bisa berbelanja di sini. Karena pedagangnya sudah rapi berjejer di pinggiran sungai. Pasar Apung Siring merupakan pasar apung buatan. Karena memang sengaja dibuat oleh pemerintah daerah dengan tujuan pelestarian. Pasar apung sering hanya beroperasi tiap akhir pekan. Meski begitu, Ulun senang banar karena pasar apung tradisional ini selalu ramai.
Sebagai orang Banjar, ulun bangga banar pada kampung halaman. Meski zaman terus berganti, ulun janji akan terus jaga sungai dan tradisi leluhur kami ini tetap lestari. Agar generasi penerus nanti dapat terus menikmati. Indonesia bagus!